Assalamualaikum, hai adik-adik, bertemu lagi dengan channel Herianah Ana membahas seputar pendidikan, khususnya mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya masih berkaitan dengan sistem pernapasan. Setelah kita mempelajari organ-organ pada sistem pernapasan dan mekanisme pernapasan, nah sekarang kita lanjutkan ke materi frekuensi pernapasan, volume pernapasan, dan satu lagi gangguan pada sistem pernapasan. Jadi tonton sampai selesai ya. Pernah gak sih kalian membandingkan banyak sedikitnya pernapasan antara adik dan kakak, ayah dengan ibu, atau mungkin orang yang duduk dan berdiri? Sepintas seperti nggak penting ya, buat apa sih dibanding-bandingkan? Tapi ini ada di materi pelajaran IPA tentang frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah banyak sedikitnya udara yang masuk dan keluar dari tubuh kita tiap menit. Ternyata frekuensi pernapasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada usia, jenis kelamin, aktivitas, posisi tubuh, dan bisa juga suhu tubuh. Yuk kita pelajari satu persatu. Usia. Semakin tua usia seseorang, maka frekuensi pernapasannya akan semakin menurun. Hal ini diakibatkan karena energi yang dikeluarkan saat usia tua lebih kecil. Ingat kan adik-adik? Pernapasan kita berkaitan erat dengan energi, karena salah satu hasil pernapasan dalam tubuh kita yaitu berupa energi. Artinya, semakin banyak orang tersebut memanfaatkan energinya, maka frekuensi pernapasannya akan semakin besar. Jenis kelamin. Pria dan wanita ternyata memiliki frekuensi pernapasan yang berbeda. Umumnya, pria memiliki frekuensi pernapasan yang lebih besar dibandingkan wanita. Hal ini karena energi yang dibutuhkan oleh pria jauh lebih besar dibandingkan wanita. Selanjutnya, aktivitas. Beberapa aktivitas seperti olahraga, menyapu, menyiram tanaman, dan lain-lain pasti memiliki frekuensi pernapasan yang lebih besar dibanding orang yang tidak melakukan aktivitas sama sekali. Ingat saja konsep energi, semakin banyak tubuh membutuhkan energi, pasti frekuensi pernapasannya semakin besar. Faktor berikutnya adalah posisi tubuh. Posisi tubuh yang dimaksud di sini adalah membandingkan antara berdiri, duduk, dan juga berbaring. Mana yang membutuhkan energi paling tinggi? Ya, betul, pasti berdiri yang lebih banyak membutuhkan energi. Karena untuk menopang kaki ya tentunya. Artinya, frekuensi pernapasan saat berdiri lebih besar dibanding saat duduk. Dan frekuensi pernapasan saat duduk juga lebih besar dibandingkan frekuensi pernapasan pada saat berbaring. Yang terakhir adalah faktor suhu tubuh. Bandingkan antara orang yang sehat dan orang yang sedang demam. Mana yang frekuensi pernapasannya paling tinggi? Ternyata orang yang suhu tubuhnya lebih tinggi atau sedang demam memiliki frekuensi pernapasan yang lebih besar. Karena semakin tinggi suhu tubuh, maka kebutuhan energi akan semakin banyak, sehingga kebutuhan oksigen pun juga semakin besar. Nah, itulah 5 faktor yang mempengaruhi pernapasan seseorang ya, jangan sampai lupa. Sekarang kita menuju pembahasan tentang volume udara pernapasan. Biasanya, volume pernapasan menggunakan satuan liter atau bisa juga mililiter, atau bisa juga menggunakan satuan cc. Terdapat macam-macam volume udara pernapasan, diantaranya tampak pada grafik berikut. Yang pertama ada volume tidal atau volume udara saat napas biasa atau normal. Rata-rata jumlahnya sekitar 500 ml. Cara menghitungnya tinggal pengurangan antara 3.500 dan 3.000 ya. Jadi diperoleh 500 ml. Karena termasuk napas yang biasa, maka tampak pada grafik jumlahnya lebih dominan dari volume pernapasan yang lainnya. Berikutnya volume udara komplementer atau biasa disebut volume cadangan inspirasi. Volume ini terdapat saat kita mengambil udara sekuat-kuatnya. Jumlahnya sekitar 1.500 ml. Perhatikan pada grafik, tinggal cari selisih ya antara bagian puncak grafik dan dasar grafik. Jadi 5.000 diambil 3.500 sama dengan 1.500 ml.
Lawan dari volume komplementer adalah volume suplementer atau volume cadangan ekspirasi. Volume ini terdapat saat menghembuskan napas sekuat-kuatnya. Jumlahnya berapa ya? Cara menghitungnya masih sama, tinggal cari selisih antara atas dan juga bawah grafik. Jadi 3000 dikurangi 1500 jadi sama dengan 1500 ml. Artinya volume suplementer dan juga volume komplementer sama ya jumlahnya, yaitu 1500 ml. Nah, sekarang kita jumlahkan yuk antara volume tidal ditambah volume komplementer ditambah lagi volume suplementer. Jadi 500 ml ditambah 1500 ml ditambah 1500 ml jadi sama dengan 3500 ml. Jumlah tersebut adalah kapasitas vital paru-paru kita. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang dapat keluar masuk paru-paru. Sampai di sini belum selesai loh, masih ada lagi volume pernapasan kita yang lain. Ada yang namanya volume sisa atau residu. Kenapa tidak digambarkan dalam bentuk grafik? Karena volume residu ini tidak bisa dikeluarkan dari dalam paru-paru, tetap ada di dalam paru-paru kita. Tujuannya agar paru-paru kita tidak terlalu mengempis. Rata-rata jumlah volume udara residu dalam paru-paru kita sekitar 1000 ml, tapi bisa juga sampai 1500 ml seperti yang terlihat dalam grafik ini. Kalau kita hitung total dari kapasitas vital ditambah volume residu, maka diperoleh kapasitas total paru-paru. Jadi kapasitas total paru-paru kita adalah 3500 ml ditambah 1000 ml, jadi sama dengan 4500 ml. Perlu adik-adik pahami, jumlah volume pernapasan tiap orang tidaklah sama. Dan jumlahnya mungkin bisa berbeda dari jumlah normalnya, tetapi tidak terlalu berbeda jauh ya. Pembahasan terakhir adalah gangguan pada sistem pernapasan. Ada banyak gangguan atau penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Misalnya ada faringitis, laringitis, bronkitis, sinusitis, pleuritis, influenza, asma, pneumonia, TBC, dan juga asfiksi. Untuk nama-nama penyakit yang diakhiri dengan tis, artinya terjadi radang. Misalnya, faringitis, radang pada faring. Laringitis, radang pada laring. Bronkitis, radang pada bronkus. Sinusitis, radang pada rongga sinus atau yang terletak antara hidung dan juga pipi. Dan pleuritis, radang pada pleura atau selaput paru-paru. Selanjutnya ada influenza atau flu, dan bisa juga kita sebut pilek akibat adanya virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan atau sesak napas. Bisa karena faktor alergi, debu, asap, atau infeksi virus. Ada lagi penyakit pneumonia atau radang paru-paru, diakibatkan bagian alveolus dalam paru-paru terinfeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Penyakit ini disebut juga paru-paru basah, sehingga mengakibatkan alveolus dipenuhi cairan atau nanah yang membuat penderitanya sulit bernapas. Selanjutnya ada TBC, diakibatkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menyerang alveolus dan membuat alveolus dipenuhi bintil-bintil sehingga proses pengangkutan oksigen akan terganggu. Biasanya orang yang menderita TBC sering mengalami batuk darah. Kemudian ada asfiksi, adalah gangguan pengangkutan oksigen. Bisa terjadi karena infeksi virus atau bakteri, bisa juga saat orang tenggelam. Dan dapat juga terjadi saat terlalu kedinginan atau hipotermia. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Nah, untuk video berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.